Halo, selamat datang. Yuk kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan salah satu kekuatan terbesar yang pernah ada, sebuah kasih yang tanpa syarat. Kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih artinya dan kenapa ini penting banget buat kita sekarang ini. Coba deh tanya ke diri sendiri, pernah nggak sih kita pengen banget dicintai dengan tulus? Sebuah cinta yang menerima kita apa adanya, ya dengan semua kelebihan dan jujur aja semua kekurangan kita, tanpa embel-embel apapun. Nah, kerinduan yang kita semua rasakan inilah yang jadi titik awal pembahasan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kasih tanpa batas. Untuk bisa ngerti dampaknya, kita harus mulai dari pondasinya dulu nih. Ini bukan soal emosi yang naik turun loh, tapi sebuah prinsip yang kokoh dan gak tergoyahkan. Terus, apa sih inti dari kasih ini? Ini adalah jenis kasih yang kadang di luar logika kita, tanpa syarat, tanpa batas, dan untuk semua orang. Kuncinya itu satu, tanpa kecuali. Ini bukan hadiah buat yang dianggap pantas aja, tapi sebuah anugerah yang tersedia buat siapa saja, kapan saja. Lalu buat siapa kasih ini? Jawabannya ya buat semua spektrum pengalaman manusia. Buat yang lagi ngerasa sendirian, buat yang hatinya lagi hancur, bahkan buat yang lagi ngerasa kuat sekalipun. Buat yang masih mencari-cari, dan ya, pada akhirnya buat kita semua. Nggak ada seorang pun yang ketinggalan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, pengorbanan paling agung. Gini deh, sebuah ide itu kan akan tetap jadi ide aja kalau nggak ada buktinya ya kan? Jadi gimana caranya kasih yang tak terbatas ini bisa dibuktikan? Jawabannya, melalui sebuah tindakan yang sangat nyata, yaitu pengorbanan. Nah, ini penting banget buat kita pahami. Kasih yang sejati itu bukan cuma perasaan hangat yang bisa datang dan pergi. Ia jauh lebih stabil dan lebih dalam dari sekedar emosi sesaat. Justru sebaliknya, kasih itu adalah sebuah tindakan yang disengaja. Sebuah pilihan sadar yang dibuat berulang kali, bahkan ketika lagi susah. Ini soal memberi, bukan cuma soal merasakan. Dan dari semua tindakan itu, ada satu yang jadi bukti tertingginya, pengorbanan. Disinilah cinta berhenti jadi sekedar kata-kata, dan menjelma jadi kekuatan yang nyata dan benar-benar bisa mengubah sesuatu. Sekarang, bagian ketiga, tangan yang menolong. Setelah puncak pengorbanan itu, apa ceritanya selesai? Oh, tentu aja enggak. Kasih ini justru terus hidup dan bekerja. Bukan lagi dalam drama yang besar, tapi lewat sentuhan-sentuhan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih ini tuh bukan kayak kembang api yang nyala terang sesaat terus hilang. Coba deh bayangin, ini lebih kayak sungai yang ngalir terus. Kehadirannya konstan, selalu ada, memberi kehidupan dan kesegaran, bahkan lama setelah sumbernya nggak terlihat. Jadi, gimana cara kasih ini menolong kita secara konkret? Pertama, ia mendengarkan, memberi kita ruang aman pas kita merasa nggak ada lagi yang mau dengerin. Lalu ia menguatkan kita dari dalam justru di saat-saat kita paling lemah. Ia juga membimbing saat kita merasa tersesat dan kehilangan arah. Dan yang terpenting, ia memberi harapan, cahaya kecil yang mengingatkan kita kalau kegelapan ini nggak akan selamanya. Dan kita sampai di bagian terakhir, sebuah pesan untuk kita. Setelah kita memahami soal kasih, pengorbanan, dan pertolongan, semua ini kan mengerucut ke satu pertanyaan penting ya, terus apa? Jawabannya ada di sebuah transformasi, dari yang tadinya hanya menerima, menjadi ikut menyalurkan. Jadi inti pesannya itu punya dua sisi. Di satu sisi, kita diundang untuk menerima kasih ini. Anggap saja ini sebuah anugerah yang bisa menyembuhkan, memulihkan, dan menegaskan betapa berharganya diri kita. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Di sisi lain, kita juga dipanggil untuk membagikannya. Untuk menjadi cerminan dari kasih, pengorbanan, dan pertolongan yang sama yang telah kita terima. Jadi, memahami semua ini bukanlah garis finish loh. Sama sekali bukan. Justru, ini adalah garis start. Sebuah undangan untuk memulai perjalanan dengan cara pandang yang baru, cara hidup yang berbeda, dan cara berinteraksi yang jauh lebih berbelas kasih dengan dunia di sekitar kita. Maka dari itu, saya ingin menutup renungan singkat kita ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda bawa. Setelah disentuh oleh kasih sebesar ini, kira-kira tindakan sederhana apa yang bisa Anda lakukan untuk membiarkannya bersinar melalui diri Anda mulai hari ini?